Sungai ingin membagikan kepada kalian semua tentang hasil dari penelitian kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Mahmudin Nazar dengan nomor absen 1. Saya Bintang Nida Solina nomor absen 4. Saya Muhammad Ibrahim Widya Masruri nomor absen 18. Saya Naura Farasa nomor absen 25. Dan saya Nisya Zala Putri Adarto dari nomor absen 26. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian, yaitu apakah itu wilayah sungai? Wilayah sungai mengacu pada area yang terdiri dari sungai utama dan juga sistem sungai cabangnya, beserta segala komponen fisik, biologis, dan juga manusia yang terkait dengannya. Ini mencakup bagian hulu, bagian tengah, dan juga bagian hilir sungai, termasuk sumber air, aliran sungai, sungai-sungai kecil, dan juga delta, yang membentuk suatu sistem hidrologi yang saling terhubung. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan juga atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi. Baik, kemudian saya akan masuk ke dalam bagian-bagian wilayah sungai. Bagian wilayah sungai mencakup berbagai elemen yang penting dalam ekosistem sungai dan juga kualitas air. Berikut ada beberapa bagian penting dari wilayah sungai. Yang pertama ada sumber air. Bagian terpenting dari sebuah sungai adalah sumber airnya. Sumber air bisa berasal dari mata air berupa salju yang mencair dan juga hujan. Kemudian ada aliran sungai. Aliran sungai terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian atas atau bagian hulu. Kemudian ada juga sungai bagian tengah. Dan terakhir ada sungai bagian bawah atau hilir. Kemudian daerah aliran sungai atau yang disingkat jadi DAS. DAS adalah wilayah yang meliputi seluruh area yang drainasinya mengalir ke dalam satu sungai atau sistem sungai. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung merupakan bagian penting dari wilayah sungai. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai penahan erosi, penyaringan air, dan juga menjaga keberlanjutan aliran sungai. Kemudian ada sungai kepulauan. Di beberapa wilayah di Indonesia, sungai bercabang menjadi sungai-sungai kecil atau saluran air yang mengalir melalui wilayah kepulauan. Kemudian yang terakhir ada delta sungai. Delta adalah daerah di mana sungai bertemu dengan laut atau danau yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah macam-macam klasifikasi pada sungai. Yang pertama, berdasarkan volume dan debit airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sungai episodik atau yang biasa kita sebut dengan sungai permanen. Nah, sungai episodik atau sungai permanen ini merupakan sungai yang memiliki volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahunnya. Lalu yang kedua ada sungai periodik atau yang biasa kita sebut dengan sungai non-permanen. Nah, sungai periodik ini bergantung pada perubahan musim. Pada saat nanti musim hujan, sungai memiliki debit air yang tinggi, dan ketika nanti pada musim kemarau, sungainya menjadi kering. Lalu yang ketiga adalah sungai efemeral. Sungai efemeral merupakan sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya menjadi kering kembali. Lalu yang kedua adalah klasifikasi sungai berdasarkan sumber airnya. Nah, berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sungai hujan. Nah, sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan, kemudian keluar sebagai mata air melalui celah-celah batuan dan mengalir ke sungai. Nah, sungai-sungai di Indonesia sebagian besar merupakan termasuk jenis sungai hujan. Sungai hujan dapat mengalami kekeringan apabila bagian hulu sungai tidak dijaga kelestariannya, terutama kelestarian hutan dan vegetasinya, sehingga daya resap tanah tetap tinggi. Lalu yang kedua ada sungai glaser. Sungai glaser merupakan sungai yang sumber air sungai glaser berasal dari glaser. Nah, sungai glaser hanya terdapat pada wilayah bersalju
bersalju atau es. Contohnya di Indonesia sendiri hanya di Papua yang memiliki jenis sungai ini, yaitu terdapat di bagian hulu Sungai Memberamo dan Sungai Digul. Lalu yang ketiga yaitu sungai campuran. Nah, sungai campuran merupakan jenis sungai gletser yang mendapat tambahan air hujan, seperti sungai di bagian tengah dan hilir di Papua. Berdasarkan genetikanya, tipe-tipe sungai tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah R. Sungai resekuen adalah sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai ini sejajar dengan sungai konsekuen. Dan yang kedua adalah sungai konsekuen atau K. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Terdapat dua jenis sungai konsekuen, yakni sungai konsekuen lateral dan sungai konsekuen longitudinal. Dan yang ketiga adalah subsekuen, adalah sungai yang mengalir sejajar dengan arah perlapisan. Sungai subsekuen mengalir pada bidang yang relatif tahan erosi. Dan yang terakhir adalah O. Sungai obsekuen adalah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan dan juga sungai konsekuen. Selanjutnya kita masuk ke materi pola aliran sungai. Ada berbagai pola aliran sungai, diantaranya pola dendritik, trelis, rektagular, paralel, radial sentripetal, anular, dan pinate. Yang pertama, pola dendritik. Ciri-cirinya diantaranya memiliki daerah aliran sungai yang luas. Aliran sungai konsekuen. Aliran sungai utama mengalir terus-menerus dari sumber air, biasanya pegunungan atau perbukitan, ke muara sungai. Ini berarti sungai utama tidak memiliki aliran sungai cabang yang signifikan yang memasukinya sebelum mencapai muara. Tingkat resistensi batuan yang seragam. Resistensi batuan yang seragam memungkinkan aliran sungai untuk mengikuti pola cabang yang merata dan teratur. Kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal. Ini berarti lapisan batuan di wilayah tersebut cenderung memiliki kecenderungan horizontal atau datar. Pola ini sangat umum di semua wilayah iklim dan geomorfologi di seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah pola trelis. Pola trelis umumnya ditemukan di daerah yang memiliki struktur pelipatan dan daerah pesisir. Pola trelis terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Pola ini menunjukkan desain geometris berbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak-anak sungainya. Anak-anak sungai ini hampir membentuk sudut 90 derajat terhadap sungai induknya dengan panjang relatif sama. Lalu yang ketiga adalah pola rektagular. Pola rektagular terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Pola ini juga memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Berbeda dengan trelis, pola rektagular dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan dan tidak selalu memiliki jaringan antar sungai yang teratur. Sungai-sungai dalam pola rektagular mengikuti celah-celah atau retakan-retakan batuan sehingga membentuk sudut-sudut tajam. Ruang sungai pada pola rektagular memiliki jarak lebih lebar antara sungai. Dan yang keempat adalah pola paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Pola paralel berkembang di daerah yang memiliki batuan seragam dengan arah kemiringan yang sama. Dalam pola paralel, aliran sungai sering mengikuti tanjakan yang sejajar satu sama lain. Hal ini terjadi karena air mengalir turun dengan kemiringan yang relatif seragam sepanjang jalur sungai utama dan cabang-cabangnya.
Yang kelima adalah pola radial sentripetal. Pola ini merupakan aliran sungai dari berbagai arah menuju pusat. Pola aliran sungai ini berbentuk di daerah cekungan atau depresi. Artinya pusatnya itu terletak lebih rendah dari daerah lainnya, sehingga aliran sungai akan mengalir dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah. Yang keenam adalah pola sentrifugal. Berlawanan dengan pola radial sentripetal, pola ini merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian ke berbagai arah. Jadi alirannya itu meninggalkan pusatnya. Pola ini berkembang di daerah puncak gunung api. Yang ketujuh adalah pola anular. Pola aliran melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Pola yang satu ini alirannya menyebar secara radial dari suatu ketinggian tertentu dan ke arah hilir kembali bersatu. Dengan kata lain, aliran sungai utamanya melingkar dengan anak sungai. Pola seperti ini umumnya terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris di sebuah struktur seperti kubah. Dan yang terakhir adalah pola Pinate yang ke-8. Pola Pinate, aliran sungai pada muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Biasanya pola ini terletak di lereng yang terjal dan curam. Selanjutnya adalah manfaat dari sungai. Yang pertama, sungai menampung dan mengalirkan air. Jadi setelah air hujan turun, itu akan terkumpul di sungai dan akan mengalir menuju hilir sungai. Yang kedua, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, derasnya aliran sungai ini dapat digunakan untuk menggerakkan kincir air. Nah, di dalamnya kincir air itu terdapat generator, sehingga alirannya deras itu kan dapat memutar kincir. Nah, sehingga generator juga bisa aktif dan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat dari ekosistem. Nah, selain laut, ternyata sungai itu juga ada ekosistemnya ya di dalamnya. Jadi maupun hewan maupun tumbuhan itu juga ada yang hidup. Namun spesiesnya itu sedikit. Jadi misalkan contohnya seperti cuyu atau ikan kecil-kecil seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, dia sebagai sumber mata pencarian. Nah, walaupun sungai sebagai sumber mata pencarian, tapi ini berlaku untuk sungai yang besar ya, seperti Sungai Musi. Tapi kalau sungai kayak di depan sekitar kita itu nggak bisa. Nah, contoh terdekatnya itu adalah sungai di Nganjuk, spesifiknya di Tanjung Anom, yaitu Sungai Baduk. Nah, di situ juga sebagai tempat mata pencarian, yaitu nelayan untuk menangkap ikan. Oke, selanjutnya adalah sebagai tempat wisata. Untuk sungai yang memiliki aliran tidak terlalu deras atau agak tenang, itu bisa dijadikan untuk wisata seperti berenang, bermain air, dan berfoto. Kemudian untuk aliran yang deras itu dijadikan sebagai tempat wahana arum jeram. Yang terakhir adalah sebagai sumber air kehidupan. Maksudnya itu gimana? Jadi kan ada beberapa tempat terpencil nih. Nah, semisal tempat terpencil itu dekat sungai yang agak besar juga dan deras, nggak terlalu deras juga sih. Jadi kayak agak besar gitu. Nah, itu dijadikan tempat biasanya untuk mencuci, memasak, ataupun mandi. Jadi kayak kalau kita lihat di berita-berita gitu kan biasanya banyak juga ya yang melakukan seperti itu. Nah, itu tandanya dia menjadi sumber air kehidupan atau masyarakat itu sangat bergantung kepada sungai tersebut bagi kehidupan sehari-harinya. Demikian presentasi dari